Salam NKRI. Berbicara fakta tentang kritik, maraknya kritik ataupun fitnah yang nanti bisa kita bedakan antara kritik, fitnah, provokasi, adu domba. Ini sebenarnya bagaimana masyarakat, anak muda bangsa menyikapinya secara cerdas dan bisa membedakan benar dan salah, ataupun membedakan mana kritik, mana hinaan, mana cacian, karena masing-masing itu ada porsinya masing-masing. Jadi pertama kali yang kita bahas tentang perkataan seorang Ustadz Waloni yang mengatakan Jokowi tidak pintar, Jokowi orangnya kurus, tidak pantas jadi presiden dan segala macam. Itu menurut saya itu sudah mengarah pada sesuatu orangnya. Jadi yang namanya kritik yang membangun, bagaimana kinerja pemerintah yang kurang baik kita kritisi, itu tidak ada masalah, dan kebijakannya seperti apa. Kalau seperti ini artinya kita sudah timbul rasa sakit hati. Juga membahas perkataan tentang Rocky Gerung yang saat itu Bapak Presiden Jokowi mengatakan kalau undang-undang ITE harus direvisi. Tapi respon dari Rocky Gerung, dia langsung mengatakan yang direvisi adalah otak Jokowi. Ini contoh kecil, dan contoh-contoh yang lain itu masih banyak. Kita langsung ke Rocky Gerung. Berkaitan dengan pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan yang direvisi adalah otak Jokowi. Itu kalau menurut saya pribadi itu adalah bentuk dari cacian, bukan kritik. Kalau yang namanya kritik, bagaimana seorang pemerintah, bagaimana pemerintahan itu ketika dalam melayani ataupun dalam penegakan hukum ataupun dalam kinerja itu kurang baik, dikritisi seperti apa, dan jalan keluarnya harus bisa ditunjukkan. Seperti ini, kiranya seperti itu. Jadi kalau yang namanya kritik yang mengatakan seperti itu sudah mengarah pada seseorang, itu bukan kritikan lagi, itu sudah cacian atau hinaan. Maka dari itu rakyat, pemuda, anak bangsa, kita harus bisa cerdas membedakan mana kritik, mana cacian, mana ujaran kebencian, mana yang disebut dengan provokasi. Jadi saya harap untuk aparat penegak hukum itu harus tegas dalam menangani masalah kasus-kasus yang ada di Indonesia, baik intoleran maupun radikalis. Karena sebenarnya yang namanya kriminalisasi ulama itu kalau menurut saya pribadi itu tidak ada. Itu hanyalah seseorang, siapapun manusianya, baik agama apapun, baik siapapun manusianya, ketika seseorang sudah melanggar hukum, maka akan ditindak, diproses secara hukum. Bukan persoalan antara ulama dikriminalisasi. Di tempat saya, di desa saya, ada seorang kiai, ada seorang ulama, tapi menurut saya tidak ada dia yang merasa dikriminalisasi. Nah, inilah bentuk-bentuk masyarakat, rakyat harus cerdas dan peduli ketika menyikapi permasalahan seperti ini. Jangan sampai rakyat yang tidak tahu menau akhirnya termakan dengan isu-isu ataupun hasutan-hasutan yang akhirnya akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Misalkan tadi sudah saya singgung mengenai pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan ketika seorang Presiden Jokowi ingin mengatakan merevisi undang-undang ITE, tapi respon dari Rocky Gerung, dia mengatakan yang harus direvisi adalah otak Jokowi. Itu menurut saya itu kebablasan. Ingat, ucapan perkataanmu adalah cermin dari pribadi kamu. Itu yang perlu kamu sikapi. Dan ini masih banyak kejadian-kejadian yang dinamakan kritik namun sudah kebablasan, bahkan sudah mengarah ke perorangan dengan cacian, hujatan, hasutan dan sebagainya. Ini masyarakat harus cerdas dalam menyikapi permasalahan ini agar tidak terjadi miskomunikasi, dan seharusnya dari aparat penegak hukum itu tetap harus sigap, tanggap,
dalam menangani permasalahan ini segeralah untuk menindaklanjuti, karena hukum itu tidak pandang bulu, hukum tidak tebang pilih, hukum berdiri di atas semua golongan. Ketika seorang tokoh apapun, ketika dia melakukan kesalahan berbenturan dengan hukum, maka tetap akan ditindak secara hukum. Sekali lagi, berkaitan dengan ucapan, ujaran kebencian, adu domba dan segala macam, saya bukan apa-apa, saya bukan ustadz, saya adalah kuli bangunan. Tapi saya menginginkan bahwa ucapan dari seseorang adalah cermin dari pribadi seseorang itu sendiri. Maka dari itu, mari kita bersatu padu membangun, mendukung negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tidak sampai terpecah belah. Mari kita dukung pemerintahan yang sah, kita tetap kompak, kita tetap solid, TNI, Polri, rakyat bahu-membahu mendukung kepemerintahan yang sah agar Indonesia semakin aman, tentram, damai, dan jaya. Demikianlah